Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat, ya. Terima kasih banyak sudah mampir dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, selamat datang. Kami senang sekali Anda bergabung dengan keluarga besar kami yang peduli kesehatan di sudut kota yang ramai, di mana gedung-gedung pencakar langit menusuk awan. Tersembunyi sebuah kafe kecil bernama Senjakala. Bukan kopi atau makanannya yang membuat kafe ini istimewa, melainkan sang barista, Elara, yang memiliki kemampuan langka. Setiap kali ia meracik minuman, secercah memori dari pelanggan akan melayang dan menampakkan diri sejenak di atas cangkir. Bagaikan uap yang membentuk ilusi, kisah-kisah suka dan duka, tawa dan air mata, semua terungkap dalam bisikan visual yang hanya bisa dilihat olehnya. Elara, dengan hati-hati menyimpan setiap fragmen memori itu, merangkainya menjadi mosaik kehidupan kota yang tak terucapkan, berharap suatu hari bisa menemukan pemilik dari sebuah memori paling indah yang sering muncul, pemandangan taman bunga, matahari di bawah langit jingga, suatu sore yang sendu, seorang pria tua dengan mata yang memancarkan nostalgia, memesan secangkir teh chamomile saat Elara menyerahkan minumannya. Sebuah adegan yang familiar melayang di atas cangkir, hamparan bunga matahari emas yang bergoyang lembut di bawah langit senja. Hati Elara berdesir, kini adalah memori yang selama ini ia cari. Dengan gemetar, ia bertanya pada pria itu tentang taman tersebut, dan senyum tipis terukir di wajah si pria tua saat ia mulai bercerita tentang tempat masa kecilnya. Sebuah taman rahasia yang kini hanya ada dalam ingatan. Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah Anda terbangun di tengah malam karena keinginan buang air kecil yang tak tertahankan? Atau mungkin Anda sering merasa tidur Anda terpotong-potong dan tidak nyenyak karena harus bolak-balik ke kamar mandi? Kondisi ini, yang dikenal sebagai nokturia, memang sangat umum terjadi pada lansia, terutama bagi kita yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas. Rasanya, baru saja terlelap, tiba-tiba kandung kemih memberi sinyal darurat, bukan? Gangguan tidur akibat nokturia ini tidak bisa dianggap sepele. Kualitas tidur yang buruk bisa memengaruhi berbagai aspek kesehatan kita secara keseluruhan. Bayangkan, ketika tubuh seharusnya beristirahat dan meregenerasi diri, justru harus aktif bergerak dan terganggu berulang kali. Ini tentu akan berdampak pada energi di siang hari, konsentrasi, bahkan suasana hati kita. Ada beberapa alasan mengapa lansia cenderung lebih sering mengalami nokturia. Salah satunya adalah perubahan fisiologis yang terjadi seiring bertambahnya usia. Kapasitas kandung kemih kita cenderung berkurang, sehingga tidak mampu menampung urin sebanyak dulu. Selain itu, otot-otot kandung kemih bisa menjadi kurang elastis dan kontrol sarafnya juga bisa menurun. Tidak hanya itu, produksi hormon antidiuretik EDH juga berperan penting. Hormon ini biasanya diproduksi lebih banyak di malam hari untuk mengurangi produksi urin. Namun, pada lansia, produksi EDH ini bisa berkurang, menyebabkan ginjal memproduksi lebih banyak urin di malam hari, yang akhirnya memicu keinginan untuk buang air kecil. Penyebab lain yang tidak kalah penting adalah adanya kondisi medis tertentu yang sering menyertai proses penuaan. Misalnya, diabetes, gagal jantung kongestif, masalah prostat pada pria, atau infeksi saluran kemih pada wanita. Bahkan, konsumsi obat-obatan tertentu, seperti diuretik untuk tekanan darah tinggi, juga bisa menjadi pemicu nokturia. Semua faktor ini saling berkaitan, menciptakan lingkaran setan gangguan tidur yang membuat kita merasa tidak nyaman dan lelah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam tentang bagaimana buah-buahan bisa menjadi solusi alami untuk masalah ini, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Ya, saya penasaran ingin tahu dari mana saja penonton setia kami berasal. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel kami, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru.
dari kami yang tentunya bermanfaat untuk kesehatan dan kualitas hidup Anda. Sekarang, mari kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di kanal saya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi para lansia, nokturia, atau sering buang air kecil di malam hari. Tapi jangan khawatir, kita punya beberapa pahlawan buah yang siap membantu. Sering buang air kecil di malam hari atau nokturia adalah masalah umum yang sering dialami oleh lansia. Namun, ini bukan sekadar tanda penuaan, melainkan bisa jadi indikasi gangguan yang lebih dalam seperti radang kandung kemih, stres oksidatif, atau ketidakseimbangan hormon. Beruntungnya, alam menyediakan beberapa buah-buahan yang bisa menjadi solusi alami. Pertama, mari kita sambut si kecil perkasa, blueberry. Buah mungil berwarna biru keunguan ini adalah permata sejati bagi kesehatan kandung kemih Anda. Blueberry mengandung senyawa yang disebut perantoans yang sangat efektif dalam mencegah bakteri jahat menempel pada dinding saluran kemih. Ini berarti risiko infeksi saluran kemih ISK yang sering menjadi penyebab nokturia bisa berkurang drastis. Selain itu, blueberry juga memiliki kandungan air yang tinggi yang bersatu sempurna dengan serat alaminya. Kombinasi ini membantu menjaga kadar cairan tubuh tetap stabil tanpa menyebabkan kelebihan cairan yang membebani kandung kemih di malam hari. Ini adalah kunci untuk mengurangi frekuensi buang air kecil. Tidak sampai di situ, blueberry juga kaya akan antioksidan seperti antocianin yang berperan penting dalam mengurangi peradangan mikro di kandung kemih. Peradangan, sekecil apapun, bisa menyebabkan iritasi dan meningkatkan sensitivitas kandung kemih, memicu keinginan untuk buang air kecil lebih sering. Di NGN blueberry, kandung kemih Anda akan lebih tenang. Mengonsumsi blueberry secara rutin bisa menjadi investasi jangka panjang untuk kesehatan kandung kemih Anda. Anda bisa menambahkannya ke dalam sereal sarapan, smoothie, atau cukup dimakan langsung sebagai cemilan sehat di siang hari. Ingat, konsistensi adalah kuncinya. Kedua, nanas. Buah tropis yang menyegarkan ini bukan hanya enak, tapi juga pahlawan bagi saluran kemih kita. Nanas mengandung enzim luar biasa bernama bromelain yang terkenal akan sifat anti-inflamasinya. Enzim ini bekerja aktif mengurangi peradangan di seluruh saluran kemih, termasuk kandung kemih, yang seringkali menjadi penyebab utama iritasi dan frekuensi buang air kecil yang berlebihan. Selain efek anti-inflamasi, nanas juga dikenal dapat meningkatkan pencernaan. Pencernaan yang lancar dapat mengurangi penumpukan gas atau kembung di perut. Mengapa ini penting? Karena perut yang kembung atau penuh gas bisa menekan kandung kemih, membuatnya terasa penuh lebih cepat dan memicu Anda untuk buang air kecil. Dengan pencernaan yang lebih baik, tekanan pada kandung kemih akan berkurang. Untuk mendapatkan manfaat maksimal tanpa membebani sistem pencernaan Anda terlalu banyak sebelum tidur, disarankan untuk mengonsumsi nanas dalam jumlah wajar, sekitar 100–150 gram. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah pada sore atau siang hari, jauh sebelum waktu tidur Anda, sehingga tubuh punya waktu untuk mencerna dan menyerap nutrisinya. Pastikan nanas yang Anda konsumsi adalah nanas segar, ya. Hindari nanas kalengan yang seringkali mengandung gula tambahan terlalu banyak. Nanas segar akan memberikan manfaat bromelain secara optimal untuk kesehatan Anda. Ketiga, pisang. Buah favorit banyak orang ini bukan hanya sumber energi instan, tapi juga kunci untuk tidur yang lebih nyenyak dan mengurangi kunjungan malam ke kamar mandi. Pisang kaya akan triptofan dan magnesium, dua nutrisi yang sangat penting untuk relaksasi dan kualitas tidur. Magnesium dalam pisang berperan besar dalam membantu mengendurkan otot polos di sekitar kandung kemih. Ketika otot-otot ini rileks, kandung kemih menjadi kurang sensitif terhadap tekanan dan tidak mudah berkontraksi, sehingga mengurangi keinginan mendesak untuk buang air kecil. Ini sangat membantu bagi Anda yang merasa kandung kemihnya terlalu aktif. Sementara itu, triptofan adalah asam amino esensial yang sangat krusial. Tubuh kita menggunakan triptofan
untuk memproduksi serotonin dan melatonin, yang dikenal sebagai hormon tidur. Serotonin adalah hormon yang membantu menenangkan pikiran dan tubuh, mempersiapkan Anda untuk tidur. Kemudian, serotonin ini akan diubah menjadi melatonin, hormon utama yang mengatur siklus tidur bangun kita. Dengan produksi serotonin dan melatonin yang cukup, Anda akan merasa lebih rileks, mudah tertidur, dan tidur Anda akan lebih dalam. Ini berarti gangguan tidur akibat nokturia akan berkurang karena tubuh Anda lebih tenang dan siap untuk istirahat. Untuk hasil terbaik, konsumsi 1 buah pisang sekitar 1 jam sebelum tidur setelah makan malam. Ini memberi waktu bagi nutrisi untuk bekerja tanpa membuat Anda merasa terlalu kenyang saat berbaring. Keempat, apel merah. Buah renyah yang sering kita temui ini adalah tambahan yang fantastis untuk pasukan anti nokturia Anda. Apel merah mengandung antioksidan alami yang kuat bernama quercetin. Quercetin ini telah terbukti membantu menurunkan tekanan pada kandung kemih, sehingga mengurangi dorongan untuk buang air kecil yang sering terasa mendesak. Selain itu, apel merah juga memiliki peran penting dalam menstabilkan hormon dari sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis ini adalah bagian dari sistem saraf otonom kita yang bertanggung jawab untuk fungsi istirahat dan cerna, yaitu relaksasi, pencernaan, dan tentu saja tidur. Ketika sistem ini seimbang, tubuh kita lebih mudah untuk memasuki mode istirahat yang mendalam. Kandungan serat yang tinggi pada apel juga membantu menjaga kesehatan pencernaan secara keseluruhan, yang secara tidak langsung mendukung fungsi kandung kemih. Pencernaan yang lancar mengurangi kemungkinan perut kembung yang bisa menekan kandung kemih. Ketika apel merah dikombinasikan dengan blueberry dan pisang, efeknya akan lebih sinergis. Apel merah bekerja sebagai penguat sistem, membantu semua nutrisi dari buah-buahan lain bekerja lebih efektif. Bayangkan sebuah tim yang kuat, di mana setiap anggota memiliki peran penting dan saling mendukung untuk mencapai tujuan tidur nyenyak Anda. Ini menunjukkan betapa kuatnya sinergi nutrisi dari buah-buahan alami. Dokter selalu menekankan bahwa konsistensi dalam mengonsumsi buah-buahan ini dapat membawa perubahan besar dalam kualitas tidur dan kesehatan lansia. Namun, ingatlah untuk selalu berkonsultasi dengan dokter jika gejala memburuk, atau jika Anda memiliki kondisi kesehatan lain yang memerlukan perhatian khusus. Kesehatan Anda adalah prioritas utama. Jadi, Bapak dan Ibu, ini dia solusi alami yang bisa Anda coba untuk mengurangi pipis malam dan mendapatkan tidur lelap yang Anda dambakan. Ingat, kunci utama adalah rutin dan sesuai takaran. Penting untuk memahami bahwa setiap tubuh itu unik. Jadi takaran ini adalah panduan umum dan bisa disesuaikan dengan respons tubuh Anda. Blueberry, idealnya konsumsi sekitar setengah hingga 1 cangkir sekitar 75–150 gram blueberry per hari. Anda bisa menambahkannya ke yogurt, oatmeal, sereal, atau menjadikannya camilan sehat di antara waktu makan. Waktu terbaik adalah di pagi atau siang hari. Nanas, seperti yang sudah dibahas, sekitar 100–150 gram nanas segar adalah jumlah yang disarankan. Konsumsi di siang atau sore hari, hindari menjelang tidur. Potongan nanas segar bisa jadi dessert yang nikmat setelah makan siang. Pisang, cukup 1 buah pisang berukuran sedang sekitar 1 jam sebelum tidur setelah makan malam. Ini adalah takaran yang optimal untuk mendapatkan manfaat triptofan dan magnesiumnya tanpa membebani pencernaan. Apel merah, konsumsi 1 buah apel merah ukuran sedang setiap hari. Bisa sebagai cemilan pagi atau sore. Pastikan untuk mencucinya bersih dan bisa dikonsumsi bersama kulitnya untuk mendapatkan manfaat antioksidan maksimal. Selain mengonsumsi buah-buahan ini, ada beberapa kebiasaan baik lain yang bisa Anda terapkan. Batasi asupan cairan di malam hari, terutama 2–3 jam sebelum tidur. Kurangi minum kopi, teh, atau minuman beralkohol di sore dan malam hari, karena sifatnya diuretik. Pergi ke toilet sebelum tidur. Pastikan kandung kemih kosong sepenuhnya sebelum Anda beranjak ke tempat tidur. Jaga berat badan ideal, kelebihan berat.
badan bisa menambah tekanan pada kandung kemih. Lakukan latihan penguatan dasar panggul Kegel exercise untuk meningkatkan kontrol kandung kemih. Namun, pastikan Anda melakukannya dengan benar. Bisa mencari panduan dari ahli fisioterapi. Konsultasikan dengan dokter jika gejala nokturia Anda sangat mengganggu atau disertai gejala lain seperti nyeri saat buang air kecil, perubahan warna urein, atau demam. Ini penting untuk menyingkirkan kemungkinan kondisi medis yang lebih serius. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita rangkum kembali poin-poin penting dari video kita hari ini. Nokturia atau sering buang air kecil di malam hari adalah masalah umum pada lansia, bukan hanya tanda penuaan semata. Ini bisa dipicu oleh perubahan kapasitas kandung kemih, penurunan hormon ADH, serta kondisi medis lain seperti diabetes atau masalah prostat. Kabar baiknya, alam menyediakan solusi alami yang lezat dan mudah ditemukan, buah-buahan. Kita sudah membahas bagaimana blueberry dengan peran pons dan antioksidannya melindungi saluran kemih dan mengurangi peradangan. Ini adalah penjaga malam yang andal untuk kandung kemih Anda. Lalu ada nanas dengan enzim bromelain yang bersifat anti-inflamasi, membantu mengurangi peradangan di saluran kemih dan meningkatkan pencernaan, mengurangi tekanan pada kandung kemih. Ingat, konsumsi di siang atau sore hari ya. Tak ketinggalan, pisang yang kaya triptofan dan magnesium. Magnesium merelaksasi otot kandung kemih, sementara triptofan membantu produksi hormon tidur serotonin dan melatonin, memastikan tidur Anda lebih lelap dan mengurangi dorongan buang air kecil di malam hari. 1 jam sebelum tidur adalah waktu yang pas. Dan terakhir, apel merah dengan quercetinnya yang menurunkan tekanan pada kandung kemih dan menstabilkan sistem saraf parasimpatis, membuat tubuh lebih rileks ketika dikombinasikan dengan buah-buahan lain. Apel merah bertindak sebagai penguat sistem. Konsistensi adalah kunci, dan selalu perhatikan takaran yang aman, serta kebiasaan hidup sehat lainnya. Membatasi cairan sebelum tidur, buang air kecil sebelum tidur, menjaga berat badan, dan latihan Kegel juga sangat membantu. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah mencoba salah satu dari buah-buahan ini, atau tertarik untuk mencobanya setelah menonton video ini? Sudahkah Anda merasakan manfaatnya? Saya sangat menantikan cerita dan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya juga ingin mengajak Anda untuk menghindari kebiasaan buruk yang dapat memperparah nokturia, seperti minum terlalu banyak kopi atau teh di malam hari, dan mengabaikan sinyal tubuh Anda. Mari kita lebih peduli terhadap kesehatan dan kualitas tidur kita, dan yang paling penting, mari ajak teman-teman lansia Anda yang mungkin juga mengalami masalah serupa. Bagikan video ini kepada mereka, karena informasi yang bermanfaat ini bisa mengubah kualitas tidur dan hidup mereka menjadi lebih baik. Bersama-sama, kita bisa meraih tidur yang lebih nyenyak dan hidup yang lebih sehat di usia senja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, Bintang.